Halo semua, kembali lagi ke podcast Get to Know SM IAGI UGM. Perkenalkan, nama aku James selaku MC untuk episode podcast Get to Know SM IAGI kali ini. Sebelum mulai, aku mau bilang terima kasih banget buat pembicara kita yang sangat amat keren, cantik, keren banget. Halo Kak Gebi. Halo, terima kasih loh pujiannya di awal. Nah, mungkin Kak Gebi ada perkenalan sedikit terkait Kak Gebi dan lagi ngapain Kak Gebi sekarang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gabriela Maharani Prita Purbasari dan biasa dipanggil Gebi. Aku itu dari Teknik Geologi angkatan 2021 dan untuk kesibukannya kebetulan sekarang tinggal tugas akhir aja. Ya memang sudah masuk akhir ya, sudah mahasiswa tua, jadinya nggak ada kesibukan lain. Mungkin cuman tambahan jadi asisten praktikum, itu aja sih gitu. Nah terus aku pengen nanya nih ke KGB, kenapa sih KGB tuh milih teknik geologi gitu? Kayak KGB tuh dari SMA tuh udah kenal kah sama teknik geologi, atau kayak misalnya direkomendasi sama guru atau apa gitu? Kakak kenal teknik geologi tuh dari mana Kak? Kebetulan aku tahu teknik geologi, specifically teknik geologi UGM itu dari orang tua aku karena terutama ibu aku itu yang menyarankan untuk masuk di geologi UGM. Sebelumnya itu waktu SMA aku belum ada ketertarikan atau bahkan belum tahu sama sekali tentang geologi. Cuman ketika orang tua aku ngasih tahu kayak oh ini ada teknik geologi UGM, ini bagus, nanti prospek kerjanya bisa bagus, ke tambang, ke minyak gitu. Kemudian aku kayaknya tertarik deh gitu. Mungkin mulai titik situ aku tertarik untuk masuk di geologi gitu. Terus kayak kan tadi kakak bilang tuh kayak di geologi kan ada bidangnya banyak gitu. Nah terus kan yang saya tahu kita ya, kakak kan bidangnya di geothermal kan, yang expertnya kakak itu. Nah kakak tuh pas di geologi itu tuh baru realize kalau misalnya kakak tuh tertarik di bidang geothermal tuh kapan Kak? Kalau dibilang expert sebenarnya enggak juga. Cuman kayak aku tertarik geothermal itu semenjak ada mata kuliah geothermal itu di semester berapa ya? Kalau nggak salah di semester 5 itu aku mulai ada mata kuliah geothermal panas bumi gitu kan. Nah, sebenarnya awal dari aku belajar panas bumi itu yang belum begitu tertarik, cuman entah kenapa tuh mudah masuk aja gitu loh di otakku tentang panas bumi ini. Terus kemudian seiring berjalannya waktu aku kemudian diberi kesempatan gitu sama dosenku untuk melanjutkan di panas bumi di bidang itu. Jadi kemudian karena sebelumnya aku merasa sudah cukup tertarik, meskipun sebenarnya dari sebelum itu aku sudah tertariknya di minyak. Cuman karena yang datang kesempatan dulu dari panas bumi, jadi ya udah aku ambil aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya kakak di geothermal itu kan tadi kakak bilang dapat kesempatan juga di minyak gitu kan Kak. Kenapa menurut kakak lebih pilih geothermal gitu loh Kak daripada bidang satunya gitu? Sebenarnya yang di minyak itu kenapa akhirnya aku tertarik yang di panas bumi, karena entah kenapa semakin aku belajar minyak itu semakin nggak paham aja gitu. Kan tiap orang kemampuan beda-beda. Mungkin aku lebih bisa nangkap yang panas bumi. Kayak waktu aku mulai belajar lagi panas bumi, lebih bisa menangkap tentang materi-materinya gitu. Akhirnya ya udah aku fokuskan ke panas bumi. Nah itu kakak mulai mendalami panas bumi dan geothermal tuh mulai semester berapa Kak? Sekitar semester 6 sih. Mulai semester 6, semester 7 itu kan aku mulai nyusun proposal di semester 7. Nah itu mulai di semester 7 itu mulai mendalami lagi. Sekalian KP tahu punyanya. Kerja praktek gitu. Nah kakak kan pernah KP juga. Kalau misalnya kakak tuh pernah kayak meneliti, kayak bikin telitian atau kayak nulis paper tentang geothermal gitu, pernah nggak Kak? Sebenarnya penelitianku sejauh ini tuh tentang skripsiku aja sih, tentang tugas akhirku aja. Tapi dia tuh mencabang, jadi dari KP, dari magang kerja praktek gitu, terus lanjut ke ngerjain skripsi. Nah, habis itu di tengah-tengah ngerjain skripsi, aku nge-publish paper juga, tapi dengan topik yang sama. Jadi sebenarnya bisa bilang dia tuh satu proyek berketerusan gitu loh. Gitu. Jadi kayak kalau ada proyek lain atau enggak,
sebenarnya masih belum. Mungkin yang akan mendatang mungkin aku akan sudah diajak juga untuk proyekan tentang panas bumi. Cuman karena masih fokus di tugas akhir, jadi mungkin aku kerjain tapi sambil aku lebih fokus ke tugas akhir aja gitu. Karena proyeknya sebenarnya nggak beda jauh dari topik tugas akhirku gitu. Nah, selama kakak KP meliti gitu-gitu tuh, yang momen paling berkesan buat kakak tuh apa? Selama mengerjakan kayak KP apa gitu-gitulah. Mungkin yang paling berkesan itu ketika menulisnya ya. Mungkin ketika menulis proposal, menulis laporan. Karena kan selama menulis kan sebelumnya harus ada nulis dasarnya. Nah, ketika itu aku otomatis harus belajar lagi gitu. Karena tidak dipungkiri skripsi itu jarang banget kita temui di mata kuliah awal gitu. Jadi kan kita ketika skripsi harus belajar lagi, meskipun kita dulu udah belajar, mungkin sudah lupa atau segala macam. Jadinya aku harus belajar lagi, membaca lagi, terutama topik yang aku dalami itu tidak semua ada ketika mata kuliah. Jadi kayak aku harus baca lagi, dikasih referensi sama dosen, kira-kira kamu baca ini. Akhirnya ketika aku baca tuh aku ya mungkin itu yang berkesan karena aku jadi mendapat ilmu baru gitu yang aku awalnya nggak ngerti dia bisa kayak gini. Oh ternyata setelah aku baca lagi seperti ini. Maaf. Iya. Gitu. Nah terus kan kakak udah baca banyak nih tentang geothermal gitu-gitu. Terus kakak juga nanti kan skripsinya tentang geothermal juga ya kak. Yeah. Nah itu kan kakak juga pasti belajar banyak metode-metode tentang geothermal gitu-gitu kan. Yeah. Nah menurut kakak keunggulannya geothermal dibanding bidang-bidang lain tuh apa sih kak? Setelah kakak ngebelajarin sama ngebaca referensi gitu-gitu tuh menurut kakak apa sih yang membuat geothermal lebih unggul daripada bidang lain tuh apa kak? Ini sebenarnya pertanyaan tricky sih. Cuman menurut aku untuk masalah unggul di antara bidang atau gimana itu menurutku masing-masing bidang tuh punya keunggulan masing-masing. Jadi tidak ada bidang yang superior dibanding yang lainnya. Jadi kalau ditanya lebih unggul atau kenapa menurutku geothermal lebih unggul itu tidak bisa dijawab juga karena ya udah tiap bidang tuh kan punya ekspertisnya masing-masing, punya fokusnya masing-masing. Geothermal panas bumi itu dia batuan hard rock, terus abis itu tidak bisa disamakan sama minyak yang dia tuh source rock. Jadi emang beda aja begitu. Nah terus kayak kakak kan udah milih bidang geothermal nih, terus kakak udah udah kakak KP udah kan kakak? Sudah. Nah kakak kan KP udah, terus nanti juga mulai skripsi. Menurut kakak sekarang tantangan kakak tuh pas eksplorasi bidang ini tuh menurut kakak apa? Tantangan terbesar kakak tuh apa? Tantangannya adalah meskipun aku merasa sudah belajar, meskipun aku merasa sudah banyak membaca buku, membaca publikasi, jurnal, paper, itu masih belum cukup gitu. Entah kenapa selama aku bimbingan sama dosen itu selalu pasti tuh aku merasa aku udah cukup terisi, cuman ternyata menurut dosenku tuh masih kurang gitu, masih harus belajar lagi. Meskipun aku merasa sudah membaca banyak publikasi segala macam, masih kurang aja gitu. Jadi tantangannya adalah perlu belajar terus menerus gitu, dan harus terbiasa gitu loh sama topikku gitu, karena mungkin suatu-suatu aku akan lupa gitu. Jadi kayak harus terbiasa membaca, terbiasa belajar begitu. Tantangannya mungkin itu sih. Nah terus kalau misalnya dari selama kakak kuliah di UGM sebagai mahasiswa teknik geologi, terus kakak juga ikut organisasi kayak SMIAGI gitu. Nah terus kakak tuh kayak kan udah mulai panjang nih pengalaman kakak nih dari semester 1 sampai semester sekarang. Menurut kakak itu apa sih yang membuat kakak tuh kayak geothermal nih buat aku gitu loh, kayak yang bikin kayak gitu buat kakak tuh apa ya? Apa ya? Yang membuat aku yakin mungkin karena dari awal aku merasa mudah menerima materi dari geothermal, dari panas bumi ini. Terus abis itu semakin aku belajar lagi, meskipun ya itu tantangannya aku harus belajar, tapi aku masih seneng gitu loh. Jadi apa tadi pertanyaan sebelumnya? Oh ya. Jadi itu sih yang buat aku yakin, karena aku masih nyaman aja belajar mengenai bidang geothermal ini. Itu yang buat aku yakin menekuni di bidang ini begitu.
Maaf ya Kak, tapi terus kayak kalau misalnya menurut Kakak nih, apa sih kayak kenapa sih geothermal tuh penting buat masa depan gitu? Apa yang geothermal bawakan untuk masa depan kita gitu Kak? Nah, kalau pertanyaan ini mungkin lebih bisa dijawab daripada yang lebih unggul dari bidang mana. Kalau menurut aku panas bumi ini itu cukup penting untuk masa depan kita Indonesia terutama, karena setelah aku pelajari itu kan kita sekarang masih lebih bergantung ke minyak bumi, ke migas gitu kan. Nah, dan migas ini itu suatu saat akan habis. Mungkin dia akan terbarui, tapi waktunya sangat-sangat lama, bisa ratusan sampai jutaan tahun. Nah, kamu belum tahu? Oh ya, geofisika. Gak apa-apa. Tapi intinya tuh minyak bumi dia itu sebenarnya bisa terbarui, tapi sangat-sangat lama waktunya itu kan. Sementara panas bumi itu dia lebih mudah diperbarui karena selama dia ada sumber panas di bumi, jadinya masih akan bisa diperbarui kayak gitu. Jadi dan apalagi si panas dan energi panas bumi ini itu menurut aku lebih bersih, jadi bisa jadi energi bersih gitu. Terus banyak juga artikel yang mengatakan bahwa di Indonesia ini cadangan energi panas bumi itu besar banget, bisa dibilang 40%. Aku lupa 40% dari dunia kah atau dari bumi, tapi intinya tuh cadangannya itu terbanyak kedua setelah Amerika. Jadi potensi itu bisa dikembangkan gitu. Itu yang menyebabkan energi panas bumi itu bisa menjadi alternatif dari minyak bumi ini. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri minyak bumi ini sangat bagus ya untuk energi, di bidang energi itu paling prospek tuh sejauh ini baru minyak. Tapi banyak juga ya, kamu pernah dengar nggak kayak isu minyak ini mau habis atau segala macamnya gitu? Belum. Tapi ya itu aku sering-sering dengar juga dari dosen-dosenku juga ada yang bilang bahwa minyak bumi ini ya masih bisa dicari, cuman kan eksplorasinya mahal. Eksplorasi bawah permukaan termasuk sebenarnya panas bumi itu kan juga eksplorasi bawah permukaan. Jadi itu cukup mahal juga, cuman dia energinya lebih besar, lebih mudah terbarukan daripada minyak dan gas bumi. Begitu sih menurut aku. Terus kayak kan habis dengar Kakak cerita-ceritain itu terus kayak ngasih tau gitu, aku jadi kayak tertarik gitu, dan aku yakin pasti yang nonton juga pasti ada lah yang tertarik, ya nggak sih? Nah, kalau misalnya pengen masuk ke dunia bidang geothermal tuh apa aja sih yang harus disiapkan gitu? Apa yang harus kita tahu atau yang pokoknya yang harus kita siapkan tuh apa aja sih Kak supaya siap masuk dunia geothermal gitu? Mungkin bisa dipersiapkan itu dari fokusnya geothermal pun panas bumi pun tuh sebenarnya masih luas hitungannya. Kata panas bumi itu soalnya dia bisa merujuk ke bawah permukaan, bisa ke data permukaan, kemudian bisa disambungkan sama geokimia lah, apalah data-data manifestasi. Jadi kamu harus tahu kamu mau fokus di bidang mana dulu panas buminya. Itu untuk kita ya, untuk yang setara sarjana. Jadinya kayak at least kita tahu gambaran besar panas bumi itu seperti apa, terus nanti dia mencakupnya apa aja. Kalau menurut aku ya, terus habis itu baru kamu pelajari, kamu lebih tertarik di itu sih bawah permukaan atau di permukaan dulu. Kemudian setelah kamu tertarik di bagian mana, baru dipelajari kira-kira metode untuk mengeksplorasi di bawah permukaan atau atas di permukaan itu seperti apa gitu. Sama ya siap-siap banyak baca-baca publikasi dari luar negeri, karena jujur untuk bidang panas bumi itu publikasi jurnal dari dalam negeri Indonesia itu masih jarang banget. Jadi kalau kamu mencari sumber yang valid itu biasanya buku-buku dari pokoknya dari luar negeri lah, dan itu biasanya tahun 90-an yang biasanya valid. Jadinya ya siap-siap aja mencari publikasi sumber-sumber yang terpercaya dan harus benar-benar ngetrace publikasi gitu. Jadi jangan membaca cuma dari satu publikasi aja. Begitu. Nah kan kalau misalnya geothermal kan ada banyak gitu yang tadi Kakak bilang kayak mau cari apa sih di geothermal tuh mau cari yang apa dulu, mau fokusin yang apa. Ya itu yang Kakak rekomendasi apa Kak?
Aduh, kalau rekomendasi buat aku, sebenarnya balik lagi ya ke minat masing-masing. Semua akan ada plus minusnya. Kalau aku bawah permukaan itu susahnya, karena kan panas bumi terutama yang di bawah permukaan itu susahnya karena datanya itu yang nggak begitu terlihat. Meskipun aku sudah lihat batu sampelnya, itu kan sampel batunya, tapi itu kan kayak kita nggak ngerti di bawah permukaan itu kenampakannya seperti apa. Terus kalau yang tapi karena gimana ya menjelaskannya, cuman kalau yang di permukaan itu kan mungkin bisa lebih nampak gitu loh. Tapi juga tetap harus belajar yang bawah permukaannya karena akan saling mempengaruhi gitu. Begitu. Nah, aku dengerin kakaknya menjawab tuh, nggak ya? Pengen. Semoga menjawab, pasti menjawabnya. Nah, aku tertarik nih karena kakak udah gini kan. Kayak aku tuh, kalau misalnya kakak pengen ngasih pesan atau motivasi buat orang yang pengen masuk dunia geothermal tuh apa aja kak? Soalnya aku pengen masuk juga nih, karena dengar kakak cerita aku pengen ikut. Kok gampang terinfluence ya kamu ya? Iya, aku manut aja. Semua dicoba? Iya, semua dicoba. Motivasi untuk yang mau masuk di bidang geothermal, mungkin menurut aku tetap semangat aja. Tetap semangat semua. Cuman ya itu tetap jangan mudah menyerah, harus mau belajar. Sebenarnya tidak cuman untuk panas bumi atau geothermal aja ya, buat semua bidang di geologi itu tetap harus mau belajar dan harus terbiasa sama bidangnya tersebut, dan jangan menyerah. Tetap semangat semua. Iya, motivasi basic sih itu sebenarnya. Begitu. Desi itu aja teman-teman. Kayak kalau misalnya aku pengen bilang terima kasih ke Kak Gaby. Kayak pasti kita semua abis dengerin podcast ini, dengan episode ini, itu kita dapat hal-hal yang positif banyak banget. Kayak kita jadi tahu. Semoga. Amin. Dan kita mendapatkan insight dalam dari Kakak Gaby yang sangat keren ini tentang geothermal. Iya, pokoknya jangan takut untuk mencoba aja sih. Ya, jangan takut mencoba. Jangan takut masuk geothermal, guys. Terima kasih semua telah menonton podcast Get to Know SM IAGI kali ini dengan topik geothermal dengan pembicara kita yang sangat amat keren. Aduh, pinter, terima kasih. Amin. Amin. Keren banget. Terima kasih semua. Kalau mungkin dari Kak Gaby ada nggak closing statement buat para penonton? Closing statement apa ya? Aduh, citodong banget nih aku. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang sudah mau mendengarkan podcast ini, mau mampir ke sini. Terima kasih juga, dan apa ya closing statement enaknya ya? Mungkin ya itu sih, tetap semangat, jangan takut buat mencoba dan jangan takut untuk tiba-tiba lintas bidang, karena seperti melihat pengalamanku yang awalnya suka di minyak dan gas bumi, di petroleum, terus elektifku juga kebanyakan petroleum, terus ternyata tiba-tiba pindah haluan ke geothermal, itu juga tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kamu menemukan passion di tengah-tengah. Yang penting tetap belajar dan tetap mau mencoba. Begitu. Keren sekali Kakak Gaby. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua telah menonton podcast SM IAGI UGM. Sekian dari saya, James selaku MC. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua.